Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang di Kopi Kebon di acara bedah karya Take Me to Java oleh Nurfilio Drum. Tepuk tangannya dong. Wah, mantap mantap. Ini ramai banget nih, ada 80 juta nih, 8 juta penonton. Ini tapping ya? Oke, nanti yang live streaming ada 1 miliar. Oke, sebelum kita memulai acara ini, aku punya pantun nih. Oke, pantunnya apa ya? Ada artis Instagram namanya Hanya. Cakep gitu loh. Apa kabar semuanya? Aku terinspirasi sama teman-teman Hard Corner nih. Pantun. Oke. Untuk acara malam ini kita bakalan nyaksiin teman-teman dari teman-temannya Rama ya, terutama ya. Yaitu ada pembedahan karya dari Rama, lalu ada performer tari ya, tari kontemporer. Yoi. Terus ada Rama main nih lagunya sendiri. Nanti kita lihat gimana. Ini selamat datang semuanya buat dari mana aja nih? Halo Mas, Mbak. Kenalan. Dari mana? Dari Bandung. Wah, dari Bandung. Ini teman apanya Rama nih? Teman main. Teman main di Bandung. Oke, sama Mbaknya juga ya? Ini pacaran ya? Oh, enggak. Pacaran kamu? Oh, enggak juga. Ya udah, berarti masih single ya? Shit. Terus ada dari, ini dia nih. Ini pengusaha kopi ternama di Purwokerto. Selamat malam Mas, siapa namanya Mas? Malam bosku, Yordan. Mas Yordan temannya Rama ya Mas ya? Ya, teman lamanya Rama. Teman lama, widih, ini spesial nih. Dari lahir? Iya. Ini Mas Rama ini yang punya, mau tahu kan? Langsung samperin aja nanti. Sengaja ngobrol aja yang punya apa. Terus ada dari Mas Kemal sama Mas Robi ini perwakilan dari Hard Corner. Terima kasih yang sudah hadir. Terus di pojok sana ada Mas Tommy ya? Mas siapa itu? Oh iya, kenalan. Halo Mas, siapa namanya Mas? Saya Iqbal. Mas Iqbal dari mana Mas? Dari sini aja Mas. Dari Purwokerto aja ya? Oke, Masnya siapa namanya? Apa ya? Oh, mau join dong Mas. Masih hidup gak sih? Udah gak ada ya? Ya nanti dibikin lagi. Siapa Mas namanya Mas? Adnan. Mas Adnan dari Purwokerto aja? Iya, sama. Dari Purwokerto ya? Nanti main ya, jamming ya Ram? Oke. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kebon sama Lihat Kebonku yang udah menyediakan tempat dan space. Langsung aja kali ya kita ke rangkaian acara pertama, yaitu ada penampilan dari Kak Yurika ya. Kakak Yurika itu dia lulusan dari ISI Jogja, yaitu prodinya sanitari, benar begitu? Oke, dia akan nampilin tari yang dikomposer oleh Rama. Mari kita sambut Yurika. Tepuk tangannya dong.
Oke, tepuk tangannya buat Yurika. Kamu jangan kemana-mana dulu. Oke, lightingnya om, biar terang, jangan kemana dulu. Tepuk tangan dong. Ini namanya apa tadi? Tari apa? Tari dua topeng. Aku lapin dulu boleh nggak keringetan? Boleh nggak Ram dilapin Ram? Nggak boleh ya. Apa tuh nama tarinya? Jadi tarian ini terinspirasi dari dua sifat manusia, baik dan buruk. Sebenarnya kayak karya ini tuh udah udah melalui beberapa eksplorasi. Terus waktu itu saya minta tolong buat dibikinin musik sama Rama. Terus ya udah kayak gitu. Ini berarti koreonya itu yang bikin Yurika ya? Ya Yurika. Berarti musiknya Rama. Iya. Nanti kalau manggung cuannya bagi dua ya? Ya gitu tuh kalau ada hubungan pacaran gitu terutama saling menguntungkan ya. Iya. Tapi bener pacaran ya? Iya, udah pacaran lagi. Temen ya. Oke, Kak Yurika cerita sedikit dong. Kenapa bisa terjun di dunia tari atau sejarahnya atau gimana? Tadi kan kalau udah dapat bocoran sempat kuliah di ISI ya? Oke, gimana tuh? Jadi dulu itu saya sih suka tari udah dari kapan ya? Dari TK. Cuman itu kan tari kayak buat perpisahan kayak gitu. Terus udah ke SMP, ke SMA ikutnya ekstra tari. Kemudian di SMA itu saya pengen lebih mendalami tari lagi. Terus masuklah di ISI kayak gitu. Asli mana? Aslinya dari Banjarnegara. Jauh. Coba dong cerita bisa kenal sama Rama nih. Rama kan drummer nih. Kamu tari walaupun sama-sama di dunia seni ya, tapi lumayan jauh nih. Coba gimana ceritanya? Kalau dari ketemu di dunia seninya itu kenapa ya? Nggak tahu ketemunya kayak mana. Cuman kita ketemu itu waktu itu di bis. Di bis waktu SMP. Jadi itu lama banget. Kayak gitu sih. Intinya gitulah ya, namanya cinta itu nggak bisa. Itu. Oke, terima kasih Kak Yurika. Nanti mau nari lagi? Enggak ya? Oh mungkin pas jamming kali terakhiran kamu sambil nari, itu asik tuh. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Yurika dong. Thank you. Wow, keren sih. Itu kakinya nggak sakit apa? Gesek-gesek, nyangker. Selamat datang buat ada drummer hebat juga nih dari Purwokerto nih, Mas Hilda. Halo Mas Hilda. Drummernya Where Are You ya? Where Are You My Band? Kacau. Oke, langsung aja kali ya. Yang kedua nih kita bakalan nyaksikan penampilan dari tamu pertama kita nih, tamu apa ya? Bukan tamu sih, tuan rumah juga. Kebetulan dia salah satu anak kebon juga nih. Langsung aja kali ya, sambil ngeset, Rama boleh ngeset dulu yang perlu dipersiapkan. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu yang ada di sini. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Kopi Kebon yang sudah menyediakan tempat dan lihat kebunku, untuk teman-teman lihat kebunku yang udah membantu-bantu ini. Rama mau main berapa lagu Ram? Satu lagu aja ya. Ini karyanya sendiri ya? Oke, nanti kita ngebedahnya pas lagi di sesi bedah aja ya. Mantap, siap. Oke, lagunya ini judulnya Take Me to Java, sesuai dengan tema kita malam ini yaitu bedah karya Take Me to Java. NRVL itu apa sih Ram? Nurfilio, itu namamu ya? Oh gitu, nama keluarga ya? Oh iya, nama keluarga, Nurfilio. Nama panggungnya apa nih? NRVL. Angel ya? NRVL. Oke, sudah siap? Soundman-nya juga gitaris Ferrario nih. Ferrari semua nih. Tar dulu, santai.
Ini acara ini tuh dadakan ini, jadi sedikit cerita waktu itu Rama itu sempat ngobrol sama teman-teman sini pengen bikin acara yaitu Bedah Karya lagunya dia. Ini acara yang gak terlalu dipersiapkan tapi gak apa-apa sih karena saya sendiri salut drummer dari Prokerto yang mau ngebedah lagunya sendiri. By the way, gue udah drummer banget gak sih? Ya mas, ada kunci drum di sini. Kaca. Aman? Aman? Oke, mari kita sambut NRVL Drums. Damn. Oke, tepuk tangan dong. Udah ya tadi ya? Oh, iya. Lagi apa? Grogi, nggak apa-apa Ram. Nggak apa-apa. Banyak-banyak manggung aja. Cih gitu. Oke, abis ini ada sesi langsung kita ngobrol-ngobrol yaitu bedah karya. Teman-teman mungkin bisa dipersiapkan dulu kondisinya.
Minum dulu, minum dulu, minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Keringatnya lapin dong. Nanti dilapin cewek lain loh. Sya. Oke. Mic-nya ada satu lagi Om. Cek. Ada ya. Mantap. Cek. Sangat powerful. Cek. Gokil. Yes. Oke. Matur suwun. Siap. Sekali lagi tepuk tangan dong buat NRVL dong. Kayaknya Rama aja lah ya manggilnya ya. Ya Rama aja. Oke, sebelum itu terima kasih buat Mas Sandung yang udah hadir. Selamat datang Mas. Ini drummer semua isinya nih, mantap. Nanti kita terakhiran jamming lah. Ada satu drum, gimana caranya semuanya main. Wah gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi bedah karya. Yaitu karya yang tadi dibawain sama Rama ya? Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu judulnya apa tuh Ram? Judulnya Take Me to Java. Take Me to Java. Boleh diceritain sedikit gak sejarahnya karya itu bisa tercipta itu? Jadi gini, awalnya itu dari kecintaan saya terhadap tanah Jawa. Wih. Nah di sini saya juga lahir di Jawa juga, terus di lingkup orang-orang Banyumasan dari kecil. Oke. Aslinya mana aslinya? Aslinya Wonosobo, Wonosobo. tapi mama dari Banjar kan. Oke. Nah kecilnya di Banjarnegara. Nah itu apa sampai kuliah itu bahasa ngapakku itu nggak bisa hilang. Jadi bahan bulian kalau di Jogja itu kan kuliah di Jogja kan. Oke. Jadi bahan bulian apa orang Purwokerto gitu ngapak gitu. Nah dari situ aku malah jadi wah ini karakterku nih. Oke. Orang-orang tahu di Jogja kalau aku tuh Ngapak itu ngapak. jadi Iya. karakter lah ya, jadi karakter Karakter kamu aku ya. di sana. Nah dari situ kepengen lebih ngulik lagi kenapa sih kok di Jawa itu apa orangnya sopan-sopan, tata krama tuh dijunjung tinggi gitu. Itu dasarnya dari situ sih sama ngelihat keseharian orang-orang Jawa. Oh, berarti secara singkatnya Take Me to Java ini karena balik lagi ke diri kamu sendiri ya, kenapa lagu Iya. ini bisa tercipta ya? Ya. Kamu orang Jawa yang lahir di Jawa, terus lebih spesifiknya kamu di Banyumas ya? Ya Banyumas. Banyumas. Jadi Oke. next. Ya, Ram, lagu ini tuh dari kapan sih? Boleh tahu prosesnya, terus rilisnya kapan dan di mana itu coba sharing sedikit. Oh, jadi itu pertama kali kepikiran bikin itu waktu bulan puasa kemarin. Hampir lebaran lah, hampir seminggu tuh. 2020. 2020. Oke. Nah, di situ waktu bulan Mei kalau nggak salah apa ya. Nah, di situ tuh tiba-tiba tuh kepikiran apa nada-nada Jawa gitu loh kan kalau di SMA dulu diajarin do mi fa sol si do itu kunci nada-nada Jawa gitu. Terus kepikiran apa pola gitu, ada 2 pola. Kayaknya bagus nih kalau di collab sama EDM gitu. Oh, iya. Terus aku bikin seketika itu habis sahur tuh jam 3 tuh langsung aku bikin sampai jam 3 sore lagi. Oh, berarti IDM digabung sama musik tradisi tradisional Jawa. Jawa, iya. Jawa. Nah di situ tuh akhirnya jam 3 sore itu habis jadi tapi masih bingung nih, aduh. Aku tetap butuh operator untuk record drum. Oke. Nah waktu itu satu-satunya operator yang aku tahu di Purwokerto itu cuman Mas Tommy. Mas Tommy. Jadi auto nelpon dia. 2 hari kemudian langsung record. Record itu satu shift apa terus jadi terus mixing mastering jadi dalam seminggu terus rilis di Spotify pas banget tuh pas lebaran langsung rilis di Spotify platform digital semuanya. Musiknya secara keseluruhan itu yang bikin siapa? Kamu? Yang bikin aku semua. Wih, mantap.
Ini buat ya kan apa? Jawa kan di karya aku kan membicarakan tentang Jawa. Jawa itu ada dua. Aku boleh berdiri nggak? Boleh, boleh. Oke. Silakan. Ah, jadi Diri di sini juga nggak apa-apa nih. oh di sini nggak apa-apa. Sini aja lah. Di karyaku tuh membicarakan tentang Jawa. Jawa tuh ada dua ya, budaya sama alam. Nah di sini di karyaku itu membicarakan tentang budayanya. Next slide. Budayanya di sini yang dibicarakan. Terus next slide lagi. Nah budaya Jawa itu mengutamakan keseimbangan, keselarasan, sama keserasian. Itu yang diwanti-wanti sama leluhur kita, termasuk aku juga tanya sama nenek gitu yang orang dulu banget, sekarang usianya udah 70-an, berarti kan dulu banget kan, itu yang tahu Jawa banget lah. Nah di situ juga aku nyari dari sumberkureta.com, aku pastiin lagi. Terus next slide. Nah di sini tuh di budaya Jawa juga menjunjung tinggi etika sopan santun dan kesederhanaan. Jadi aku buktikan lagi di keseharian orang-orang Jawa. Itu orang-orang Jawa rata-rata tuh sederhana-sederhana walaupun dia tuh orang punya gitu. Karena temanku banyak orang Purwokerto juga, terus orang Jogja yang mereka tuh berada, tapi dia tuh low profile gitu, sederhana, Humble ya. humble juga, ya ramah. Next slide. Nah, budaya Jawa itu menghargai semua agama dan pluralitas. Gak heran di Jawa itu 5 agama di Indonesia ada semua kan, sama pluralitas tuh campuran budaya dari luar. Jadi kita tuh tetap menerima apa aja lah yang masuk di Jawa, kita welcome gitu kan. Orang Jawa kan rata-rata senang kedatangan tamu. Nah di situ sebagai ciri khas budaya Jawa, orang-orang Jawa tuh kayak gitu. Oke. Nah budaya Jawa itu ada 3. Ini sumbernya dari Wikipedia. Itu ada budaya Banyumasan, terus budaya Jawa Tengah dan DIY, sama budaya Jawa Timur. Nah yang di karyaku itu membicarakan tentang budaya Banyumasan. Karena aku lahir di Banyumas dan seneng sama budaya sini. Jadi aku pengen bikin tentang Banyumasan gitulah. Boleh diceritain sedikit gak budaya-budaya Jawa itu kan ada Banyumasan, ada Jateng dan DIY, lalu ada Jawa Timur ya. Banyumasan aja coba kamu ceritain secara singkat budaya Banyumasan itu apa? Banyumasan Yang paling ya? kental gitu. Paling kental ya. Jadi di next slide selanjutnya kan aku ceritain, tapi aku ceritain secara umum dulu ya. Oke. Budaya Banyumasan itu beda banget sama budaya Jateng DIY sama Jawa Timur. Jadi kalau Jateng DIY itu lebih ke halus gitu ya. Halus, kalau Jawa Timur tuh lebih keras, ngomongnya lebih kasar. Nah Banyumas tuh campurannya. Tapi yang bikin beda itu ada sentuhan Sundanya dikit. Oke. Nah jadi cerita dari zaman dulu kerajaan, itu di kerajaan Majapahit, dari kerajaan Majapahit sampai kerajaan Demak, terus sampai berdirinya Karesidenan Banyumas ini yang dibentuk sama Belanda dulu. Itu tuh dari dulu Banyumas wilayah yang dianaktirikan, jadi jauh dari mana-mana. Kalau di zaman kerajaan Mataram tuh Jogja, mau ke Mataram juga jauh, terus mau kerajaan yang di Sunda juga jauh, jadi tengah-tengah. Jadi kita tuh ya hidup mandiri, nggak ada kata ningrat sama priayi di sini. Oh, iya. Kelihatan di alat musiknya, gamelannya. Gamelan Jawa itu kan kalau daerah Jawa Tengah DIY itu kan gamelan yang benar-benar ada gong yang terbuat dari tembaga gitu kan, kuningan. Nah, di Banyumas sendiri tuh alat musik kan calung. Jadi ceritanya gini, orang-orang Banyumas itu kan orang biasa semua, nggak ada ningrat. Waktu itu orang-orang yang mampu buat beli alat gamelan itu kan cuman kerajaan gitu kan. Nah, karena juga kepengen bermusik juga di Banyumas, maka orang-orang Banyumas bikin alat musik gamelan dari bambu. Lahirnya calung. Calung. Di situ. Nah, di sini ada keunikan tersendiri soalnya pola-pola musiknya juga itu keras kita.
lebih banter daripada Jateng DIY sama ya hampir sama kayak Jawa Timur, Bali juga hampir sama. Kalau calung sendiri tuh kayak gimana sih Ram? Calung itu Alat musik asli sini. asli Bentuknya sini. itu kayak gimana? Dia tuh apa? Alat musik apa? Petik atau Kayak lebih gampangnya di tek-tek gitulah. Kan ada melodi yang ten gitu kan. Itu juga termasuk calung itu. Oke. Gitu. Jadi Calung. ya sampai Ini sekarang selain acara drum-druman juga belajar sejarah nih. Iya. Lanjut Ram. next slide. Nah, budaya Jawa Banyumasan itu yang aku ceritain tadi itu ada pengaruh budaya Sunda walaupun akarnya itu masih Jawa. Terus karakter masyarakat Banyumas itu sangat egaliter. Egaliter itu tidak mengenal priai dan ningrat. Jadi itu kelihatan dari bahasanya. Ya kita kalau mau sama orang tua, contohnya aku sama omaan, kan lebih tua omaan banget kan. Lah aku Pakai iya. banget lagi, ada bangetnya. Ya aku ngomong pakai bahasa ngapak ngoko biasa ya masih oke-oke aja. Ya kalau di Jogja udah ditampongin orang kan. Nah kalau di sini tuh masih biasa-biasa aja gitu. Jadi tuh di Banyumas tuh emang nggak mengenal ningrat sama ya priayi gitulah. Kita semua tuh sama gitu kalau di Banyumas gitu. Aku sukanya tuh di sini. Makanya aku pengen lebih ngulik lebih dalam lagi. Kenapa kok harus Banyumas ya? Oke. Next slide. Nah, ada lagi bentuk penghormatannya budaya Banyumas sama Jawa-Jawa lain tuh juga beda. Penghormatan kepada orang lebih tua itu kan pada umumnya kan ditampilkan dalam bentuk sikap hormat, sikap menyayangi serta sopan santun dalam bertingkah laku. Di Banyumas tuh cuma sebatas itu. Kalau di Jateng DIY itu kita harus pakai bahasa yang halus banget sama perlakuannya juga. Nah, kalau di Banyumas itu cukup kita berlaku sopan, sikap hormat, menyayangi gitu. Nah, masyarakat Banyumas dikenal memiliki kepribadian yang jujur serta berterus terang atau biasa disebut dengan cablaka atau blaka suta. Maksudnya itu gini, kalau orang-orang Jateng, DIY, Jogja, Solo itu kan kalau ngomong pakai kiasan dulu kan, misal ke tetangganya mau pinjam duit, itu nanyain kabar anaknya dulu, nanyain gimana kerjaan anaknya di sana. Dan padahal ujung-ujungnya kan pinjam duit terakhirnya. Kalau budaya yang sana-sana Jateng DIY itu rata-rata gitu. Tapi kalau Banyumas langsung gini kalau sama tetangga, kok duit itu apa ora? Nyili lah nya orang ada duit. Nyampen gue bayar kiye. Kan langsung kan fan-fan aja kalau di sini kan. Nah, di situ aku tertarik banget, aku ya juga bersyukur sih jadi orang Banyumas itu lahir di sini. Jadi punya karakter tersendiri. Aku bawa keluar pun aku ya walaupun aku ngomong bahasa Indonesia aja tetap nggak bisa hilang ngapaknya. Dibully nggak apa-apa. Ya aku mengakui orang Banyumas gitu, punya karakter. Next slide. Mantap. Nah, tujuan kenapa kok aku bahas tentang budaya Jawa terus Banyumasan kayak gini tuh itu untuk menyadarkan sesama bahwa kita adalah makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita tetap butuh orang. Kayak contohnya kalau kita nggak bisa bikin kopi, kita datang ke coffee shop, kopinya dibikinin sama orang lain kan. Contohnya gitu. Kalaupun menujunya kita untuk bisa bikin kopi, kan ada orang lain tuh yang mengajarkan. Contohnya gitu. Tujuannya itu. Terus yang kedua tujuannya mengingatkan sesama akan pentingnya melestarikan budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena kita di Jawa, di Banyumas, ya kita penting untuk nguri-uri budaya, jangan sampai punah. Jadi ya untuk biar gak ada konflik itulah di masyarakat gara-gara kita nggak ada akhlak gitu kan. Wah, itu bahaya itu. Next slide. Ada akhlak. Iya. Nah, di sini nih. Pras, kamu harus lihat, Pras. Ya, apa sih yang bikin gelisah? Jadi itu bentar. Aku bikin karya ini itu sebenarnya dari kegelisahan. Pertama, aku gelisah di masyarakat sekitar tuh kok mulai ada konflik, terus orang-orang mulai nggak saling menghargai padahal sama-sama Jawa. Next slide. Nah, itu
yang aku amatin dari kegelisahannya aku itu pluralisme yang tinggi, campuran budaya yang tinggi yang udah masuk ke kita gitu. Kayak di Purwokerto sendiri ada udah masuk budaya ya Chinese, terus Sunda, semua kan udah mulai masuk kan. Ya karena kita orang Jawa jadi kita menerima fan-fan aja ke sini. Terus nah perkembangan zaman sekarang orang mau kemana-mana udah naik mobil, naik motor. Nah kadang kan di jalan kan ada orang naik motor sembrono kan, geber-geber, terus orang naik mobil juga apa gak menghargai yang pesepeda apa kalau misal mau nyebrang orang nyebrang pun gak lihat-lihat tuh kan gak menghargai kan. Nah di sini udah mulai banyak terjadi kayak gitu makanya aku gelisah. Terus yang ketiga next, nah hilangnya tata krama. Aku ngamatin di orang-orang yang seusia SMP terus SD itu udah mulai hilang tata krama padahal udah keluar banget di luar Jawa banget padahal dia lahir di Jawa terus dia juga besar di Jawa bahasanya juga Jawa tapi kok kenapa mereka nggak tahu tata krama gitu padahal kan budayanya kita itu. Nah yang aku khawatirin tuh budaya Jawa bakal hilang di generasi-generasi selanjutnya. Jadi aku nggak kepengen hilang lah gitu terus next slide. Nah ini yang paling konkret, bukan konkret sih, penting banget lah yang sering terjadi itu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Jadi itu sebenarnya tuh kita sebagai manusia itu nggak boleh terjadi konflik. Sebenarnya nggak boleh kita sebel sama orang pun nggak boleh. Soalnya kalau kita yang berhak sebel sama orang itu cuma Tuhan. Kalau kita masih punya rasa iri, dengki, terus marah, itu kita berarti udah melebihi porsi Tuhan. Ya kayak contohnya di semua kitab suci 5 agama di Indonesia. Aku kemarin baca Injil tuh ada aku lupa ya Matius berapa itu pokoknya tuh di agama Kristiani aja itu mengajarkan tentang kasih. Jadi itu kalau di situ kita nggak berlaku kasih, kita dikucilkan sama orang-orang Nasrani lainnya. Itu contoh di Nasrani, di Muslim, apalagi di Muslim, udah ada jelas-jelas Asmaul Husna Ar-Rahman, Maha Pengasih. Tuhan aja Maha Pengasih. Kalau kita nggak mengasihi orang, berarti kita udah melebihi Tuhan dong. Nah di situ kenapa kok konflik itu nggak boleh terjadi sebenarnya. Konflik itu nggak akan terjadi ketika kita saling menghargai. Okay. Nah, sikap saling menghargai itu ada pengaruh juga sama makanan, bro. Oh ya? Makanan. Jadi itu aku amatin lagi nih. Orang-orang yang makannya sembarangan, terus makannya itu apa-apa dimakan, nggak mikirin kebutuhan badannya sendiri, itu biasanya orangnya ngeyelan. Kayak banyak konsumsi dia kurang konsumsi serat contohnya. Terus dia juga tiap hari makannya goreng-gorengan, terus gak mikirin kebutuhan mata kan vitamin A kan, dia butuh wortel, terus gak mikirin kebutuhan kulit vitamin C, dia gak makan vitamin C, jadi dia makan berdasarkan ego gitu loh. Nah di situ jadi darah tuh ngalir ke otak biar pikirannya jernih itu susah. Nah dia di situ ngeyelan terjadilah konflik. Makanya makan gula pahit. Promosi. Oke, jamaah. Nah, lanjut Ram. Contohnya di situ. Ini pembahasan paling panjang nih terjadinya konflik di tengah masyarakat paling panjang. Itu solusinya sih biar nggak terjadi konflik itu basicnya tuh dari makanan. Dari nenek moyang kita aja itu makannya kan dari alam kan. Kenapa kok diciptakan tanah? Tanah kan fungsinya buat memasak tumbuhan, buah tumbuhan itu biar matang. Nah ketika matang kita makan. Kalau zaman sekarang masaknya pakai api. Nah itu udah ya gitulah. Gila ya. Ya pengaruhnya ke badan tuh pengaruh banget, makanya terjadi konflik. Nah seperti itu. Aslinya nggak boleh. Beneran ini nggak boleh. Ya minimal di jalan saling menghargai, terus sama temen ya serawung, jangan sampai kita bikin luka sama temen gitu, nggak boleh.
Udah next aja, terlalu panjang nanti. Nah, di musik di apa instrumen, kan ada instrumen musik, terus next suasana musik sama grafik musik. Nah, kenapa kok aku bikin kayak gitu? Instrumen musiknya tuh apa? Coba next slide. Instrumen musiknya tuh aku kasih ada drum, bass gitar, synth, sama suara saron. Saron tuh alat musik gamelan Jawa. Nah, kenapa kok ada drum, bass, gitar sama synth? Di situ tuh aku pengen menggambarkan apa suasana modern di karya ini. Next. Nah, ini menggambarkan tentang modern. Itu kan alat musik modern semua kan, barat semua kan. Nah, saronnya, alat musik saron itu aku nunjukin tradisionalnya. Padahal aku cuman kasih satu alat musik tradisional, tapi udah bisa mendominasi kan. Nah, di situ aku pengen mendengarkan ke orang yang dengerin karyanya aku itu biar kebawa sama suasana Jawa berkat satu alat musik saron gitu. Coba Saron. ya. Baru tahu saron kan semua di sini? Ya, udah tahu. Gamelan lah ya, gamelan. Ya, lah gamelan yang bentuknya gini. Terus ini ada kuningannya, nada Jawa gitu. Yang kayak kue tete itu ya? Bentuknya ya? Ya itu. Gamelan lah ya. Iya. Aku pernah lihat di Karawitan. Ya, itu salah satu musik Karawitan. Nah, next. Tapi itu Ram, saron. Gimana? Kamu bisa dapat ide masukin instrumen saron ke musikmu itu gimana ceritanya Ram? Saron ya, bisa saron masuk gitu. Saron Sedangkan masuk, kan musik-musik instrumen Jawa itu kan banyak kan, gak cuma Iya. saron. Bahkan calung tadi kamu bilang yang asli Iya, Banyumas pun itu gimana tuh? Kenapa bisa saron yang terpilih gitu? Latar belakang pertama itu emang alat musik gamelan Jawa paling suka saron. Saron ya. Paling suka. Yang kedua itu yang dimainin enteng. Terus patternnya juga ya simple lah gitu. Terus aku juga punya saudara juga lulusan ISI juga, dia etno, dia kan mempelajari alat musik gamelan gitu kan. Ya ternyata suara saron ketika dimainin itu menurutku ya asik. Ya, aku pengen collabin itu gitu. Oke. Gitu. Terus suasana musik lanjut ya. Lanjut. Suasana musik itu ada EDM, Electric Dance Music. Itu menggambarkan tentang modernnya. Terus etnik Jawanya tuh di tradisionalnya. Next. Ini itu ya, secara keseluruhan Iya. karyamu tadi ya, ada IDM-nya, Secara ada keseluruhan. etnik Jawanya. Yoi. Grafik musik. Ya, ini grafik musik. Nah, grafik musiknya aku bikin flat. Kenapa kok flat? Untuk menggambarkan kesederhanaan. Jadi musik flat itu kan gampang ya, pattern juga, beatnya juga deg deg cuman gitu. Semua drummer pasti bisa mainin tanpa latihan pun. Nah, jadi sederhana kan. Terus pola nada Jawanya juga yang aku kira menurut aku ya, itu didengerin juga orang beberapa kali denger langsung hafal karena enak polanya gitu. Terus musik EDM kan hampir semua orang suka kan. Hampir semua orang suka musik EDM, apalagi anak-anak sekarang. Nah, sekian. Kalau tadi yang Polo Jawa musikmu itu yang nulis itu siapa Ram? Yang ngebikin musiknya? Aku yang bikin. Yang Jawanya ya? Jawanya. Kamu yang bikin? Oke, keren. Ya, gara-gara kepikiran ya, awalnya itu kan kepikiran polanya itu kan. Ya. Aku neng kayaknya bagus nih. Terus habis itu ada lagi neng juga bagus. Terus aku rekam pakai HP, terus habis itu aku gambar langsung. Jadinya kayak gini. Keren. Prosesnya berapa lama tuh tadi? Prosesnya dari bulan Mei sampai
Enggak sampai sebulan, seminggu lah. Seminggu? Seminggu tuh nunggu mixing mastering. Oke. Kan Cepet ya. apa dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore itu bikin musiknya. Ya. Terus habis itu 2 hari kemudian record. Seminggu langsung rilis. Oke. Oke, gitu. Sebelum kita ke penghujung acara, mau ngelempar pertanyaan dulu nih buat teman-teman di sini ya. Barangkali Ya. ada yang mau bertanya soal seputar musiknya Rama atau backgroundnya Rama. Barangkali ada yang mau nanya. Ayo teman-teman di sini ada yang mau nanya. Ih, ini keluarga Ram. Ya itu keluarga, mama. Selamat datang tante. Ada yang mau bertanya soal musiknya Rama? Mas Kemal mungkin, Mas Robi, Mas Andung. Mas Andung, Silakan. mamasku di Mas Andung. Silakan Mas. Mau nanya Mas, ke Rama langsung nih Mas. Kemal jeruk lah. Ya, saya mewakili Mas Andung. Oke, siap. Karena Mas Andung ngomong-ngomong. Ya habis ini Mas Kemal. Ya. Yang pertama tentunya apresiasi buat Rama. Terima kasih. Membuat pertunjukan sedemikian rupa. Ini rasanya kayak lagi seminar ya. Ini ada dosen pengujinya nggak? Apa ya maksudnya? Kalau menurut saya sih dari tadi yang lihat apa namanya? Kalau menurut saya memang presentasi kamu justru terlalu melebar. Tapi ya bagus sih maksudnya dari komposisi musik yang kamu bikin, dari presentasi kamu menunjukkan Jawa dan merincikan kamu dari Banyumas ini itu bla bla bla. Tapi saya belum merasakan adanya ornamen Jawa di ornamen Banyumas terutama di komposisi musik kamu. Gitu. Wah aku seperti komentator di Indonesian Idol luar biasa. Itulah maksudnya mungkin ini bagus untuk dipresentasikan ketika skripsi atau yang lainnya. Waduh. Cuman ya itu dari karena kamu juga apa namanya fokusnya di drum. Kalau di Gilang Ramadan kan ada ini ya apa namanya ritme sawah gitu-gitu. Nah, mungkin kenapa kamu tidak memakai ornamen-ornamen perkusi yang menunjukkan Banyumasnya seperti yang kamu katakan di permainan kamu seperti itu, nggak cuma di MIDI ataupun apa. Kalau saya sih gitu doang. Terima kasih Rama. Habis ini Mas Kemal. Itu masuk juga tuh buat selanjutnya. Iya, masuk banget. Oke. Makasih Mas. Next Mas dulu. Robi. Mas Kemal gimana Mas Kemal? Hah? Iyalah. Aduh ini di luar skrip ini. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama jelas saya ingin mengucapkan selamat untuk Rama yang sudah berhasil menelurkan karyanya. Terima kasih. Sebetulnya saya nggak ingin bertanya ataupun memberikan masukan. Karena sebetulnya saya pribadi nggak punya kapasitas untuk memberikan penilaian ya. Sejujurnya saya nggak punya basic akademisi di musik, baik itu secara umum maupun secara khusus di drum. Jadi cuman pengen bilang bahwasanya adalah sebuah momen penting di sejarah drum Purwokerto untuk bisa memberikan rangsangan ke teman-teman yang lain bahwasanya bikin karya semacam ini sudah sangat masuk akal. Jadi ini perlu dipertahankan dan tepuk tangan buat Rama sekali lagi. Semoga bisa menjadi dorongan teman-teman drummer Purwokerto yang udah beberapa waktu ini sempat vakum, setidaknya bisa memberikan sedikit semacam aufklärung ya, pencerahan bahwasanya ada yang bisa dilakukan selama masa pandemi, walaupun cuman sebatas sendirian, gak ngeband gitu. Itu aja sih. Tepuk tangan buat Mas Kemal dong. Wow, iya benar. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Hilda? Keman? Ya, gitu Ram. Mas Aku Robi. cuma satu lagi aku pengen gimana? bilang, aku makasih banget udah dimasukin drummer Purwokerto. Makasih banget. Makasih banget udah dimasukin drummer Purwokerto. Nah, sebenarnya aku pengen dari dulu, cuman nggak tahu aku harus ngubungin siapa ya, aku nggak kenal siapa-siapa di sini. Itu kode tuh buat drummer Purwokerto tuh. Iya, ya aku kepengennya sih drummer Purwokerto ada kegiatan ya minimal sticking bareng di mana gitu atau apa gitulah. Regenerasi. Waduh. Regenerasi. Waduh. Kan juga dulu waktu SMA sih aku bikin komunitas juga di Banjarnegara. Itu aku bikin Banjarnegara Drum Society. Itu
aku menekankan buat 1 tahun sekali itu harus ada acara, yaitu drum burit pas puasa-puasa. Ya kalau nggak ada acara apa-apa minimal itu gitu. Aku kepengen di Purwokerto biar ada kegiatan, ya kepengen bareng-bareng ngadain kegiatan gitu yang bersifat ya sharing drum gitu, karena aku skill juga belum mumpuni banget. Aku masih haus dari kalian-kalian yang legend di sini. Langsung diangkat ya. Woi, jangan ketua, jangan gitu. Aku masih Regenerasi kecil, langsung. Bos. Itu Ram, itu udah pada tua Ram. Woi, ya apalagi aku masih kecil loh. Justru itu. Loh, lah itu Mas Sandungan apa senior banget itu. Aku juga beberapa menjiplak dia itu secara mainnya. Oke deh. Abis ini ngapain Ram? Hah? Abis ini ngapain? Habis ini aku pengen main sama adik-adikku. Oh gitu. Ya. Siap. Langsung aja kali ya kita closingan. Setelah Coba- itu jamming. Habis itu jamming ya, Iya. teman-teman drummer di sini ya. Gimana caranya satu drum ini dimainin bareng-bareng? Oke, siap. Minus one atau gimana? Oh, bikin biasa aja, beat biasa aja. Siap. Nanti apa mungkin Mas Sandung yang bikin, nanti yang udah sesepuhan Ya senior pokoknya nanti suhu. kamu kan buat awal nanti jadi ketua, coba nanti kamu arahin mereka-mereka. Oh, jangan ketua dong. Coba closing statement dulu dong buat acara hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah mengapresiasi. Terus makasih juga buat Yurika yang udah ngedorong aku buat bikin bedah karya ini. Ya satu karya sesederhana apapun itu patut untuk dibagikan biar semua bisa dengerin minimal itu. Betul, itu. Mohon maaf kalau aku ada salah kata atau ada yang kurang tepat. Aku minta maaf. Ya dimaafin. Ya, ngapura bosku. Ya udah sekian dari aku ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dong buat NRVL Drums, aka Rama. Yoi. Oke, selanjutnya bakalan ada penampilan dari Nurfilio Family. Benar begitu Ram? Betul. Oke, sambil kita karena sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah hadir, yang sudah memeriahkan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.